Pegunungan Alpen. Jajaran pegunungan tertinggi dan terbesar di benua Eropa dan menjadi salah satu ikon paling menonjol dari benua biru tersebut. Pegunungan Alpen tidak saja menjadi sebuah pegunungan formasi batu kokoh dan selimut salju yang tebal, melainkan juga sebagai tempat lahirnya banyak hal menarik. Nama Alpen sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu albus atau alstus yang mempunyai arti tinggi. Lebih lengkap tentang pegunungan Alpen, inilah videonya. Pegunungan Alpen adalah pegunungan tertinggi dan terluas yang seluruhnya berada di benua Eropa. Secara geografis, pegunungan Alpen terletak di wilayah Eropa Tengah Selatan. Pegunungan Alpen adalah fitur geografis berbentuk bulan sabit di Eropa Tengah yang membentang sepanjang 800 km, yang membusur dari timur ke barat dan memiliki lebar sekitar 200 km. Ketinggian rata-rata puncak gunung di pegunungan ini adalah 2.500 meter di atas permukaan laut. Mont Blanc adalah gunung tertinggi di pegunungan Alpen dengan ketinggian puncaknya mencapai 4.809 meter di atas permukaan laut. Ini adalah gunung tertinggi kedua dan paling menonjol kedua di Eropa dan puncak gunung paling menonjol ke-11 di dunia. Gunung ini berdiri di antara wilayah Italia dan Prancis. Secara keseluruhan, ada sekitar 100 puncak yang lebih tinggi dari 4.000 meter di wilayah pegunungan Alpen. Daerah gletser utama di pegunungan Alpen terletak di sepanjang puncak rangkaian pegunungan, dengan gletser terbesar sering ditemukan di ketinggian tertinggi. Ada banyak gletser kecil yang tersebar di seluruh pegunungan Alpen. Serangkaian pegunungan rendah membentang sejajar dengan rangkaian utama pegunungan Alpen, termasuk Prils Prancis di negara Prancis dan pegunungan Jura di Swiss dan Prancis. Rantai sekunder pegunungan Alpen mengikuti daerah aliran sungai dari Laut Mediterania hingga Wienerwelle, melewati banyak puncak tertinggi dan paling terkenal di pegunungan Alpen. Memiliki panjang sekitar 1.200 km, lengkungan Alpen membentang dari Nice di Mediterania Barat hingga Trieste di Laut Adriatik dan Wina di awal cekungan Pannonina. Sistem pegunungan ini melintasi setidaknya 8 negara Eropa, yaitu negara Prancis, Swiss, Monaco, Italia, Liechtenstein, Austria, Jerman, dan Slovenia, yang kemudian dikenal sebagai negara-negara Alpen. Perbedaan tata nama di wilayah yang dicakup oleh pegunungan Alpen membuat klasifikasi pegunungan dan subkawasan menjadi sulit. Namun secara umum, wilayah pegunungan ini diklasifikasikan menjadi 2 wilayah, yaitu Pegunungan Alpen Timur dan Pegunungan Alpen Barat. Mont Blanc sendiri merupakan puncak tertinggi di wilayah Pegunungan Alpen Barat, sementara untuk wilayah Alpen Timur, puncak tertingginya adalah Gunung Piz Bernina dengan ketinggian mencapai 4.049 meter di atas permukaan laut. Karena bentuknya yang seperti busur, pegunungan Alpen memisahkan iklim laut pantai barat Eropa dari wilayah Mediterania di Prancis, Italia, dan wilayah Balkan. Selain itu, mereka menciptakan iklim uniknya sendiri berdasarkan perbedaan ketinggian dan relief lokal, serta lokasi pegunungan dalam kaitannya dengan sistem frontal yang melintasi Eropa dari barat ke timur. Selain kondisi tropis, sebagian besar iklim lain yang ditemukan di bumi mungkin ditemukan di suatu tempat di pegunungan Alpen dan perbedaannya sangat tajam. Pegunungan Alpen dibagi menjadi 5 zona iklim, masing-masing dengan vegetasi berbeda.
Iklim, kehidupan tumbuhan dan kehidupan hewan berbeda-beda di setiap bagian atau zona pegunungan. Zona terendah adalah zona Colin yang berada antara 500 dan 1000 meter di atas permukaan laut bergantung pada lokasinya. Zona pegunungan terbentang dari 800 hingga 1700 meter, diikuti oleh zona subalpin dengan ketinggian 1600 hingga 2400 meter. Zona alpen yang membentang dari garis pepohonan hingga garis salju, diikuti oleh zona glasial yang meliputi area pegunungan yang mengalami glasiasi. Kondisi iklim menunjukkan perbedaan dalam zona yang sama. Misalnya, kondisi cuaca di ujung lembah pegunungan yang memanjang langsung dari puncak lebih dingin dan lebih parah dibandingkan kondisi di muara lembah yang cenderung tidak terlalu parah dan curah saljunya lebih sedikit. Dikutip dari laman meteorologianred.com, pegunungan Alpen terbentuk selama puluhan juta tahun lalu karena adanya tabrakan antara lempeng Eurasia dengan lempeng Afrika. Tabrakan yang demikian dahsyat inilah kemudian yang mengangkut batuan sedimen samudra hingga hampir 5000 meter ke atas permukaan bumi. Kemudian terbentuklah pegunungan yang saat ini dikenal sebagai pegunungan Alpen. Karena ketidakstabilan geologi yang selalu terjadi, gempa bumi terus terjadi di pegunungan Alpen hingga saat ini. Biasanya, gempa bumi terbesar di pegunungan Alpen berkekuatan antara 6 dan 7 skala Richter. Pengukuran geodesi menunjukkan peningkatan topografi yang sedang berlangsung dengan laju hingga sekitar 2,5 mm per tahun di pegunungan Alpen Utara, Barat, dan Tengah, dan sekitar 1 mm per tahun di pegunungan Alpen Timur dan Barat Daya. Meskipun pegunungan tersebut tidak setinggi dan seluas pegunungan lain yang terangkat selama periode Paleogen dan Neogen, yaitu sekitar 65 juta hingga 2,6 juta tahun yang lalu, seperti pegunungan Himalaya, Andes, dan Rocky. Gunung tersebut bertanggung jawab atas fenomena geografis yang besar. Puncak Alpen mengisolasi satu wilayah Eropa dari wilayah lainnya dan merupakan sumber dari banyak sungai besar di Eropa. Manusia telah tinggal di pegunungan Alpen sejak zaman Paleolitikum sekitar 60.000 hingga 50.000 tahun yang lalu. Mereka berburu binatang buruan dan meninggalkan artefak mereka di berbagai situs, mulai dari Vercors dekat lembah Isère di Prancis hingga Lake Hall di atas Tauplis di Austria. Setelah gletser Alpen menyusut pada sekitar 4.000 hingga 3.000 tahun yang lalu, lembah-lembah tersebut dihuni oleh masyarakat Neolitikum yang tinggal di goa-goa dan pemukiman kecil. Beberapa di antaranya dibangun di tepi Danau Alpen. Dari abad ke-13 hingga abad ke-6 sebelum Masehi, sebagian besar pegunungan Alpen dihuni oleh bangsa Germanik, Lombard, Alemanni, Bavari, dan Frank. Bangsa Celtic menetap di wilayah Swiss modern antara tahun 1500 dan 1000 sebelum Masehi. Bangsa Celtic menambang garam di daerah seperti Salzburg, di mana ditemukan bukti budaya Hallstatt. Antara tahun 430 dan 400 sebelum Masehi, peperangan yang berkepanjangan di pegunungan Alpen mengakibatkan kehancuran lahan pertanian dan pemukiman manusia yang pada akhirnya memicu perbudakan laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Selama Perang Tunisia kedua pada tahun 218 sebelum Masehi, bangsa Romawi membangun jalan di sepanjang jalur pegunungan Alpen yang terus digunakan hingga periode abad pertengahan. Hingga saat ini, penanda jalan Romawi masih dapat ditemukan di jalur pegunungan Alpen. Wilayah Alpen sendiri cukup berkembang di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Bangsa Romawi memperluas desa-desa Celtic lama dan membangun banyak kota baru, baik di lembah yang mengarah ke pegunungan Alpen maupun di dalam pegunungan Alpen itu sendiri. Kekuasaan Romawi di wilayah ini pun berakhir pada sekitar tahun 400 Masehi.
Tanah bangsa Celtic yang diromanisasi diduduki oleh suku-suku Jermanik termasuk Burgundia, Alemanni, dan Lombard. Selama abad ke-8 dan abad ke-9, dataran Alpen menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi Suci pimpinan Karlemen. Perjanjian Verdun tahun 843 membagi kekaisaran di antara cucu-cucu Charlemagne. Dan pada tahun 888, pembagian lebih lanjut mengakibatkan perbedaan linguistik yang mendasar yang bertahan hingga saat ini. Persatuan yang dipaksakan di pegunungan Alpen oleh bangsa Celtic, Romawi, dan Barbar menghilang selama abad pertengahan. Pada umumnya, setiap lembah hidup terpisah dan terisolasi dari tetangganya. Sebagian besar sejarah masyarakat Alpen setelah dominasi Romawi yang mencerminkan sejarah Eropa secara keseluruhan ditandai dengan pergeseran aliansi agama dan politik yang bijaksana dan terus-menerus. Keterasingan masyarakat Alpen dipecahkan oleh revolusi industri dan hadirnya jalur kereta api yang menembus pegunungan Alpen melalui terowongan-terowongan besar. Pegunungan Alpen adalah sistem pegunungan antar zona atau disebut juga daerah transisi antara Eropa Tengah dan Mediterania. Proses alam yang dinamis terus-menerus membentuk kembali bentang alam dan menjadi kekuatan pendorong keanekaragaman hayati. Pegunungan Alpen memiliki keanekaragaman habitat yang tinggi, dengan 200 habitat diklasifikasikan di seluruh pegunungan. Pegunungan ini adalah rumah bagi keanekaragaman hayati tingkat tinggi. Menurut World Wildlife Foundation, terdapat setidaknya 13.000 spesies tumbuhan di kawasan pegunungan ini. Tumbuhan alpin dikelompokkan berdasarkan habitat dan jenis tanah yang dapat berupa batu kapur atau non-kapur. Habitatnya berkisar dari padang rumput, rawa, dan kawasan hutan hingga dataran tinggi dan moren yang tidak memiliki tanah serta permukaan batu dan punggung bukit. Selain tumbuhan, pegunungan Alpen juga merupakan habitat bagi 30.000 spesies satwa liar, mulai dari kutu salju terkecil hingga beruang coklat. Banyak di antara spesies ini telah melakukan adaptasi terhadap kondisi dingin yang keras dan dataran tinggi, hingga beberapa hanya bertahan hidup di iklim mikro tertentu, baik yang berada tepat di atas atau di bawah garis salju. Alpine ibex atau dikenal juga sebagai steenbok merupakan mamalia terbesar yang hidup di ketinggian tertinggi pegunungan Alpen. Spesies hewan yang masih berkerabat dekat dengan kambing ini dapat ditemukan di pegunungan Alpen pada ketinggian sekitar 3.000 meter. Pegunungan Alpen rupanya juga menjadi sumber air utama, di mana pegunungan ini menyediakan sekitar 90% air ke dataran rendah Eropa. Meski luasnya hanya sekitar 11% dari luas permukaan Eropa, hampir seluruh saluran irigasi di Eropa bergantung dari suplai air di pegunungan Alpen. Sungai-sungai besar di Eropa mengalir dari pegunungan Alpen, termasuk Sungai Rhine, Sungai Po, Sungai Inn, dan Sungai Rhone. Selain itu, air dari pegunungan Alpen juga digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari sekitar pegunungan Alpen ternyata mampu menghasilkan daya sebesar 2.900 GWh. Itulah tadi sedikit informasi dari pegunungan Alpen. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.